bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Mazmur 67 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dengan tema nyanyian syukur penuaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua petani di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia setiap tahunnya mengharapkan panen yang besar dalam satu kurun waktu. Panen yang besar adalah simbol jerih payah selama berbulan-bulan bekerja di sawah dengan terik matahari dan juga dengan modal yang banyak. Sehingga ketika akhirnya panen raya terjadi, petani akan menyambutnya dengan sangat sukacita. Bahkan beberapa kelompok masyarakat ada yang kemudian melakukan sebuah ritual. Di Indonesia sendiri ada sejumlah daerah yang melakukan ritual yang lumayan besar ketika terjadi panen raya. Masyarakat Bugis misalnya melakukan ritual yang disebut dengan Mapadendang, yaitu sebuah kegiatan dengan menumbuk gabah pada lesung menggunakan kayu atau bambu. Ritual ini dilakukan untuk menyucikan gabah hingga akhirnya menjadi beras dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat Sunda melakukan ritual yang dinamakan Seren Tahun, berupa ritual panen untuk menghormati dan menghargai serta berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-Nya kepada masyarakat Sunda. Mereka akan menyerahkan beberapa bagian padi kepada ketua adat untuk disimpan di dalam lumbung yang dalam bahasa Sunda sering disebut dengan lewit. Ada juga pesta ritual naik dango di masyarakat Dayak. Ada juga metik di masyarakat Jawa dan ada juga penti di masyarakat Flores. Nama-nama ritual ini secara umum mau menggambarkan rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, yaitu kepada Tuhan atas berkat-Nya yang boleh membuat setiap jengkal tanah menjadi subur dan akhirnya masyarakat bisa melakukan panen raya. Bacaan Mazmur 67 yang kita baca pada malam hari ini juga menggambarkan hal yang sama dalam kehidupan umat Israel. Pada ayat yang ke-7, pemazmur mengatakan, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita bersyukur untuk tanah yang kita kelola? Mungkin kita bukan masyarakat petani, tetapi kalau kita resapi, ketika petani bersyukur untuk setiap hasil panen karena tanah yang dikelolanya, maka seyogianya setiap hasil kerja yang kita lakukan juga perlu kita syukuri. Kalau dalam ritual masyarakat tertentu di Indonesia membawa hasil persembahannya kepada rumah Tuhan, apakah kita juga membawa rasa syukur kita dan persembahan kita karena kita boleh bekerja dan memperoleh penghasilan dan dipersembahkan kepada Tuhan? Bukankah dari ujung kepala hingga ujung kaki kita semuanya adalah berkat dari Tuhan? Dan karena itu seyogianya kita juga mengembalikan kepada Tuhan dalam rasa syukur atas berkat-berkat-Nya. Jangan menjadi pribadi yang bersungut-sungut ketika memberikan persembahan, sebab sesungguhnya rasa syukur dan persembahan yang kita berikan pada Tuhan adalah bagian dari bagaimana kita memandang Tuhan, Sang Sumber berkat. Yang kedua, dalam bacaan ini pemazmur mengajak umat Tuhan untuk kemudian bukan hanya bersyukur atas berkat Tuhan yang diperoleh dalam penghasilan dan pekerjaan maupun pada waktu panen, tetapi juga mendoakan bangsa-bangsa lain, mendoakan orang-orang lain. Maksudnya karena pemazmur yakin bangsa lain dan orang-orang lain juga diberkati meskipun berbeda profesi dengan umat Tuhan. Dalam hidup ini, sudahkah kita juga bersyukur atas berkat Tuhan, tetapi juga bersyukur atas keberadaan orang-orang lain di sekitar kita,
bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, sesama kita yang lain. Ketika kita bersyukur atas orang lain, kita mau diingatkan, mungkin kita mendapatkan berkat dari Tuhan melalui orang lain itu, atau barangkali kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur dan mari menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.